Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pembahasan sistem respirasi, aliran energi rasa takut, latifatul khauf. Ancaman dari luar, yaitu al-misal yang dibawa oleh cahaya atau partikel foton yang merambat sampai kepada mata. Gambaran ancaman dari luar diri itu diterima oleh ruh basar, ruh penglihatan. Lalu pada retina, ruh basar akan menyerahkannya kepada kudroh basariyah, energi penglihatan. Oleh kudroh basariyah dibawa mengalir melalui saraf optik sampai ke putamen. Di putamen, ancaman itu oleh ruh nuriyah didorong turun ke bawah, masuk ke dalam sumsum tulang belakang, mengalir sampai akhirnya masuk ke dalam kolbu hingga masuk ke tempat antara fuad dan syagof. Ancaman gambaran itu menyebabkan bagian lapisan kolbu memancarkan latoif, yaitu energi rasa, terutama latoiful ghodab, energi rasa marah yang menyatu dengan gambaran al-misal tersebut. Kemudian latoif akan mengalir ke dalam sumsum tulang, naik ke atas, dan latoif ini masuk ke dalam amigdala, yaitu tempat nafsu syahwat yang ada pada otak. Inilah tempat rasa marah di dalam otak tersebut. Maka pada amigdala, latoif itu pecah menjadi latifatul ghodab, energi-energi marah. Pecahan dari latoif itu kemudian berpindah ke hipotalamus. Dari amigdala mengalir berpindah ke hipotalamus, sehingga latifatul ghodab itu pada hipotalamus menyebabkan asam amino mengeluarkan atau berubah menjadi CRF. Itu hormon CRF pada hipotalamus. Hormon CRF ini akan mengalir turun sampai ke pituitari, sehingga pituitari mengeluarkan hormon ACTH. Hormon ACTH pada pituitari atau hipofisis. Lalu turun ke bawah. Turun melalui ruh nafsani atau ruh yang mengendalikan aliran darah sampai akhirnya pada nafsu syahwat yang ada pada adrenal. Hormon ACTH yang berasal dari pituitari tersebut menyebabkan adrenal mengeluarkan hormon kortisol. Hormon kortisol. Pada hormon kortisol tersebutlah kemudian latifah pecah menjadi kudroh irodah. Kudroh irodah menyebabkan adrenal mengeluarkan hormon adrenalin atau hormon epinefrin. Maka pada kelenjar adrenal ini terdapat hormon kortisol dan epinefrin. Kudroh irodah terbagi. Sebagian menggerakkan kortisol, sebagian menggerakkan epinefrin. Hormon kortisol ini akan masuk ke dalam ruh nafsani yang membawa hormon kortisol itu
mengalir dalam aliran darah dan sampai ke lemak viscera. Lemak viscera itu berada di antara jantung dan perut atau memenuhi jantung dan perut, yaitu bagian depannya. Ini yang kuning adalah lemak viscera. Hormon kortisol ini dari viscera kemudian masuk ke dalam jantung, menyebabkan jantung berdetak lebih cepat, sehingga aliran darah mengalir sangat deras. Dalam aliran darah yang sangat deras yang disebabkan oleh jantung yang berdetak cepat tersebut, maka ruh nafsani membawa epinefrin dari adrenal ini masuk ke dalam hati, menyatu dengan glukagon menjadi asam amino yang menyatu dengan glikogen, glukosa, gliserol, sehingga menjadi glukosa. Jadi hormon epinefrin itu menyatu dengan yang lainnya membentuk glukosa. Glukosa itu oleh ruh nafsani ditarik masuk ke dalam aliran darah, sehingga ruh nafsani ini akan membawa glukosa itu masuk ke dalam otot dan diterima oleh ruh mutaharrikah yang ada di dalam otot. Maka ruh mutaharrikah ini akan mengubah glukosa tersebut yang berasal dari hati itu menjadi bahan bakar yang menyebabkan otot dapat bergerak. Jadi ruh mutaharrikah menggunakan glukosa sebagai bahan bakar untuk menggerakkan otot. Sedangkan sebagian adrenal memancarkan hormon adrenalin atau epinefrin yang mengalir sampai ke otak bagian belakang, maka di sini diterima oleh al-waham. Yang pada saat itu aliran darah yang menuju kepada otak depan itu menyempit, sehingga ruh hawasi batinah yang 4 tidak bisa aktif karena menyempitnya aliran darah menuju otak tersebut. Sedangkan aliran darah yang menuju otak belakang, di mana di situ terdapat al-waham, itu semakin deras. Maka al-waham yang lebih aktif pada saat itu, pada saat terjadinya rasa takut, pada saat terjadinya keadaan darurat, al-waham menjadi wakil dari akal. Karena akal tidak mampu mengendalikan ruh hawasi batinah yang kekurangan energi, tetapi al-waham itu akan menjadi proses berpikir yang sangat cepat tanpa melalui musyawarah dari keempat ruh hawasi batinah. Sehingga dalam keadaan darurat seorang akan bisa berpikir dengan sangat cepat menggunakan al-waham tanpa menggunakan 4 ruh hawasi batinah, bahkan tanpa dipikirkan oleh akal. Tetapi al-waham adalah wakil akal. Al-waham ini disebut juga dengan akal gelap karena dia berpikir sangat cepat yang bisa jadi menyebabkan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.